Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aulia Marlina Setiani, NIM 2018 001 090. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teks anekdot kelas 10. Pada materi teks anekdot kelas 10 ini, terdapat 4 kompetensi dasar, yaitu KD 3.5, KD 4.5, KD 3.6, dan KD 4.6. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, apa sih itu teks anekdot? Jadi, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Pada teks anekdot, terdapat 5 struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Lalu, apa itu abstraksi? Abstrak terletak di awal paragraf dengan fungsi penggambaran teks secara umum. Selanjutnya, orientasi merupakan awal kejadian cerita yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, krisis. Krisis merupakan bagian penjelas mengenai pokok masalah. Kemudian, reaksi yaitu bagian penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara unik dan berbeda. Dan yang terakhir, koda sebagai penutup cerita. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari teks anekdot? Nah, kalian bisa membaca 4 poin ini. Jadi, adanya ciri-ciri ini berfungsi supaya kalian dapat membedakan dan lebih mengerti tentang teks anekdot itu seperti apa. Selain struktur dan ciri-ciri teks anekdot, terdapat juga kaidah-kaidah kebahasaan pada teks ini yang dipakai sebagai pegangan dalam menulis cerita. Lalu, apa saja ya kaidah-kaidahnya? Nah, ini dia kaidah-kaidah kebahasaannya. Antara lain, memakai keterampilan berbahasa yang efektif, menulis diawali abstrak dan diakhiri koda, menggunakan konjungsi, menggunakan keterangan waktu lampau, menggunakan predikat, dibuat secara berurutan, dan yang terakhir menggunakan kalimat perintah. Oke, apakah sudah jelas? Atau masih bingung? Baik, kalau masih bingung dan belum terbayang secara jelas, coba kalian baca contoh teks anekdot pada slide selanjutnya. Nah, ini dia contoh teks anekdot yang berjudul Membuat Undang-Undang Sendiri. Kalian bisa membaca dan memahami apa maksud cerita pendek ini dan apa tujuannya. Pada dasarnya, teks ini dibuat sebagai guyonan yang berbobot, khususnya untuk menyentil pembaca mengenai kehidupan sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.